Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdu Al-Ghifari. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Lok Sumawe di Prodi Teknik Informatika, di lokal TI 2A dengan NIM 202357301069. Pada kesempatan saya kali ini, saya ingin memperagakan atau mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengajar yaitu Pak Ilham Safar, SST M.Com. Langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan proyek manajemen proses di Linux Debian. Di sini saya menggunakan VMware ya. Langsung saja kita uji coba. Pertama kita ketikkan PS untuk menampilkan proses yang sedang aktif di terminal. Kemudian untuk menampilkan proses kita pilih ps-u dan juga ps-u Abdu untuk melihat proses milik user Abdu. Kemudian di sini kita ketikkan ps-a dan ps-au untuk menampilkan semua proses yang aktif di sistem. Maksudnya apa? Yaitu untuk menampilkan semua proses di terminal. Kemudian kita ketikkan lagi ps spasi min eh. Ini adalah percobaan kedua, yaitu menampilkan hubungan proses parent dan child. ps min eh yaitu menampilkan semua proses secara hierarki. Kemudian kita ketikkan ps spasi min ef untuk menampilkan proses dengan format garis. Dan kita lanjutkan, yaitu ketikkan ps3 untuk tampilkan pohon proses dengan ps3, yaitu visualisasi proses seperti pohon. Proses induk di sebelah kiri, anak di kanan, cabang. Kemudian lanjutkan untuk mencari proses mengeti di pohon proses, yaitu ketik seperti yang saya tulis, yaitu ps3 grab mengeti untuk menampilkan semua proses mengeti terminal virtual. Dan juga lanjutkan untuk dengan ketik ps3 spasi min p yaitu menambahkan PID yaitu proses ID di samping nama proses pada struktur pohon. Kemudian ketik ps3 min h untuk menampilkan proses aktif dengan menampilkan proses ancestor atau proses yang aktif. Kemudian lanjut langkah ketiga, yaitu menampilkan status proses dengan berbagai format. Ketik ps min e dan juga more untuk menampilkan semua proses dalam format standar atau 4 kolom. Di more ini kita tekan Q biar keluar, tampilannya seperti berikut. Kita klik saja Q dan lanjutkan dengan tulis ps min x maksudnya saya, enter, yaitu menampilkan proses juga dari terminal dan non terminal. Untuk keluar dari more tekan Q dan juga lanjutkan, kita ketik psef more, ketik. Nah, itu menampilkan detail lengkap dan struktur hubungan proses. Untuk keluar seperti biasa kita klik Q dan langkah selanjutnya kita ketikkan ps min eo pid, cmd more.
Klik enter, dan ini untuk custom output sesuai kebutuhan pengguna. Keluar kita tekan Q itu dengan, dan juga lanjutkan proses berikut, yaitu menampilkan proses dengan kolom tambahan PPID dan MAM %MAM, yaitu PPID adalah parent process ID. Kita klik enter, dan begini tampilannya. Klik Q dan kita lanjut di proses percobaan keempat, yaitu mengontrol proses pada shell. Gunakan perintah yes untuk mengirim output Y yang tidak pernah berhenti. Begini tampilannya. Sebentar. Untuk menghentikannya tekan Ctrl C. Kita coba lagi ya. Kita tes sekali lagi. Tekan yes lagi. Kita tekan yes. Selesaikan ini kanan. Def 0. Ini untuk mengarahkan output ke def 0 agar tidak memenuhi layar. Tekan enter. Dan bentar, kita tekan Ctrl C, kemudian jalankan proses di background ya, agar shell bisa digunakan. Tinggal kita tambahkan dan begini tampilannya. Dan untuk melihat status proses, gunakan perintah jobs. Sudah berjalan, running. Untuk mematikannya, kita kill %1 untuk mematikan yang jobs tadi. Kita lihat, kita klikkan jobs lagi, perintah jobs lagi, yaitu sudah terminate ya, sudah berhenti. Kemudian kita lanjutkan dengan yes def 0 dan untuk menjalankan proses lagi, dan proses tersebut menjadi stop ya. Kita klik FG. Sebentar. Klik Ctrl Z. Kita ketikkan FG lagi. Untuk keluar dari proses tersebut, kita ketikkan Ctrl Z. Kemudian klik BG. Kemudian beri perintah yes, dan jika muncul seperti ini, untuk menghentikannya tekan FG lalu tekan Ctrl Z untuk menjeda, yaitu klik di keyboard FG dan Ctrl Z. Seperti itu kan kawan. Mungkin di proses ini agak sulit ya, karena terkadang tangan kita kurang cepat untuk ketik pada di keyboard ya, seperti saya. Sebentar. Sudah berhasil stop. Langkah selanjutnya, FG untuk mengecek lagi, hilangkan FG %2 dan juga BG %2 gunanya apa. FG %2 gunanya untuk pindahkan ke foreground, dan BG %2 pindahkan ke background. Kemudian langkah terakhir, kita ketik PS spasi -AVE untuk melihat proses lengkap dengan PID menggunakan PID, dan hentikan proses kill. Maksud saya hentikan proses dengan perintah kill dan PID. Maksudnya apa? Untuk menghentikan salah satu
sistem ya di bagian Linux kita, di bagian user kita. Di sini saya akan ketik kill -9. Kita hapus, kita matikan di mana ya, mungkin di bagian (1850) enter. Mungkin ini saja dari saya. Lebih dan kurang saya rasa banyak kurangnya karena saya juga baru belajar. Mohon maaf. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu adalah saya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen proses dalam sistem operasi Linux. Karena praktikum ini memberikan pengalaman langsung dalam mengamati, mengenali, dan mengelola proses-proses yang berjalan di sistem, baik yang dijalankan secara langsung oleh pengguna maupun yang berjalan di latar belakang. Saya mempelajari bagaimana menampilkan informasi proses menggunakan berbagai perintah seperti ps, jobs, dan ps3, serta memahami struktur hierarki antara proses induk, parent, dan proses anak, child. Selain itu, saya juga mampu mengontrol proses melalui terminal dengan cara menjalankan, menjeda, memindahkan, dan menghentikan proses menggunakan kombinasi perintah seperti fg, bg, ctrl-z, dan kill. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut sangat penting, terutama dalam konteks administrasi sistem berbasis Linux. Praktikum ini tidak hanya memperkuat keterampilan teknis dalam menggunakan antarmuka baris perintah, tetapi juga membangun dasar pengetahuan yang esensial untuk menangani sistem multitasking dan melakukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses. Dengan selesainya modul ini, saya merasa lebih siap untuk menghadapi materi yang lebih kompleks pada modul-modul berikutnya, serta memiliki dasar yang kuat dalam mengelola proses secara efisien di lingkungan Linux. Dan mungkin seperti yang saya bilang tadi, hanya ini kemampuan saya untuk mengerjakan praktikum dari Pak Ilham di mata kuliah sistem operasi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika saya banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.